Saudara, pasukan pertahanan sipil Lebanon memeriksa puing-puing di lokasi serangan udara Israel terhadap sebuah pos militer Lebanon yang menewaskan 3 tentara sehari sebelumnya. Serangan itu merusak pos militer di kota Sarafan dekat kota pesisir Saida. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi kematian itu dalam sebuah pernyataan dan mengatakan 8 orang lainnya terluka dalam serangan hari Selasa yang terjadi tanpa peringatan. Hari Rabu, seorang tentara Lebanon lainnya juga dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kendaraan di Jalan Burj Al-Buluk di Lebanon Selatan. Belum ada pernyataan langsung dari militer Israel mengenai serangan ini. Kedua serangan tersebut menandai serangkaian serangan terbaru Israel yang menargetkan militer Lebanon. Secara keseluruhan, lebih dari 3.500 orang tewas akibat tembakan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023. Dampak luas imbas topan bom yang melanda wilayah barat Laut Pasifik Amerika dan sebagian Kanada menyebabkan pemadaman listrik secara luas dan menghancurkan sejumlah fasilitas umum. Topan bom membawa angin kencang yang menumbangkan pohon-pohon dan merusak properti di Pulau Vancouver. Seorang warga juga melaporkan rumahnya hancur karena tertimpa pohon tumbang yang menembus ruang tamu. Badai yang melanda sejak Selasa ini dianggap sebagai siklon bom yang terjadi ketika topan meningkat dengan cepat. Pusat Perakiran Cuaca mengeluarkan resiko hujan dengan intensitas tinggi hingga hari Jumat dan peringatan angin topan. Serangan Israel ke kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah menewaskan 15 orang, termasuk 5 anak-anak dan 3 wanita pada Rabu sore. Serangan udara Israel menghantam sebuah tempat penampungan sekolah di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah. Serangan itu menewaskan 6 orang, termasuk 2 wanita dan 1 anak. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Martir Auda dan Al-Aqsa. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, dari data yang diterima pada Rabu kemarin, 43.000 warga Palestina tewas dan 100.000 lainnya terluka sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Meski menghasilkan komunike, para pemimpin negara anggota G20 yang bertemu di Rio de Janeiro, Brazil, tak bisa sepenuhnya sepakat untuk sejumlah isu global yang dihadapi saat ini. Termasuk diantaranya terkait perang Ukraina dan di Gaza. Isu iklim juga ditekankan dalam pertemuan yang melibatkan 85% ekonomi global ini. Selengkapnya dalam laporan tim VOA. Di Brazil, Presiden Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto, dan para kepala negara G20 lainnya mengakhiri KTT mereka yang terakhir pada hari Selasa. Mereka menandatangani pernyataan bersama atau komunike yang menggarisbawahi berbagai isu penting bagi negara-negara global south seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia. Pertanyaan yang menjadi fokus utama para diplomat di sini adalah seberapa kuat komitmen Amerika Serikat terhadap isu-isu ini. Karena Januari nanti akan ada pemerintahan baru di bawah Donald Trump yang sering menyebut perubahan iklim sebagai hoax dan selama masa jabatan pertamanya menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris. Ia juga pada masa jabatan pertamanya memangkas pendanaan untuk program bantuan luar negeri. Terkait proposal pajak wajib 2% pada warga terkaya dunia yang akan digunakan untuk menangani kemiskinan, ada dinamika menarik. Presiden sayap kanan Argentina Javier Milei menolak usulan Brazil tersebut setelah mengunjungi Donald Trump. Namun dilawan oleh Brazil dan akhirnya G20 setuju dengan pernyataan akan berupaya memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi akan dikenakan pajak secara efektif. Terkait berbagai konflik global dunia, khususnya Ukraina dan Gaza, komunike ini sebetulnya mengecewakan bagi pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mirip dengan komunike G20 India tahun lalu, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang Ukraina terhadap perekonomian global. Jika Anda ingat, G20 Bali 2022 berakhir tanpa komunike karena adanya konflik mengenai isu ini. Terkait Gaza,
Komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang, mendukung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, menegaskan hak warga Palestina menentukan nasib sendiri dan komitmen terhadap solusi dua negara. Namun tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri, sesuatu yang selalu didorong oleh Amerika Serikat di berbagai forum global. G20 memang terdiri dari negara-negara G7 ditambah Rusia, Cina, dan berbagai negara Global South sehingga komunike memang lazimnya tidak tajam dan memuaskan semua pihak. Saya Patsy Widakuswara dari Rio de Janeiro, Brazil, VOA News. Seorang pemuda di kota Kediri sukses menekuni usaha tas kekinian dari berbagai macam bahan. Selain mendatangkan omset puluhan juta rupiah, hasil karyanya terjual hingga luar negeri.